Beralih kita ke visa E7, ada banyak informasi terkait visa E7, apakah masih ada perekrutan terkait visa E7 dan apakah resmi sudah dibuka di di tahun 2024 ini. Untuk visa E7 sendiri sudah dibuka dari tahun kemarin untuk pertama kali penerbangan di akhir Desember 2022 ataupun awal Januari 2023 sudah ada penerbangan. Jadi visa E7 ini resmi ya teman-teman, tidak ilegal. Visa E7 adalah resmi, dikhususkan untuk teman-teman yang punya skill welder ataupun profesional. Visa profesional buat teman-teman yang sudah punya skill welder, dibutuhkan skill welder. Namun ada banyak kenyataan yang sudah ada di Korea, ada banyak teman-teman yang belum bisa mengelas ataupun terkait welder. Ada juga teman-teman yang non pengalaman, non skill, tanpa mempunyai skill dimasukkan ke Korea ataupun sudah masuk ke Korea memakai ataupun menggunakan visa E7 galangan kapal dan sudah bekerja di Korea, dan kenyataannya teman-teman yang sudah sampai di sini tidak sesuai dengan iklan yang diberikan oleh PT ataupun iklan-iklan yang ada di media sosial terkait gajinya 4 juta ke atas dan ternyata hanya mendapatkan 27 juta won saja. Jika dirupiahkan hanya sekitar 33 hingga 35 juta satu bulan. Jadi tidak sesuai dengan iklan yang sudah didapat. Dan apakah sampai sekarang masih ada perekrutan terkait visa E7? Masih ada teman-teman. Banyak orang-orang yang direkrut dari PT, namun untuk penerbangannya cukup kecil sekali. Dan kuotanya bagaimana sih Mas? Untuk kuotanya sendiri sangat private ataupun tidak transparan untuk visa E7 ini. Jadi tidak seperti G2G diberikan informasi terkait kuotanya sekian dan penerbangannya sekian, tidak ada. Jadi ini sangat private sekali. Jadi sangat digunakan ataupun dijadikan bahan untuk oknum-oknum mengelabui ataupun menipu teman-teman yang sudah ingin atau yang ingin teman-teman mengikuti visa E7. Jadi ini tetap hati-hati ataupun tetap waspada terkait dengan iklan-iklan yang ada di Indonesia perekrutan visa E7 galangan kapal. Sampai saat ini masih ada banyak teman-teman yang mengeluh terkait visa E7 sudah mengikuti pretest kurang lebih 6 bulan, 3 bulan, 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun belum mengikuti KOSIPA. Dan ada juga teman-teman yang sudah mengikuti KOSIPA, bahkan sudah mengikuti KOSIPA belum juga terbang juga ada. Ada banyak informasi juga bisa dilihat di media sosial di terkait visa E7 galangan kapal. Ada teman-teman yang sudah tertipu, di video saya juga ada 160 orang dan 120 orang, bahkan 63 orang mangkrak tidak bisa terbang, bahkan sudah melakukan pretest dan sudah ada yang mengikuti KOSIPA. Ada juga yang sudah mengikuti KOSIPA terbang. Nah, ini terkait penerbangan ini sama seperti G2G teman-teman. Jika nasib Anda bagus akan mendapatkan SLC dan cepat terbang. Sebenarnya untuk prosesnya halnya sama, hanya membedakan visa dan juga profesional teman-teman. Untuk visa E7 profesional dan untuk visa E9 itu non profesional. Jadi buat teman-teman yang non profesional masuknya di visa E9. Untuk visa E7 sendiri ada sedikit perubahan. Kalau kemarin diwajibkan untuk 3G terkait FCAW-nya untuk teman-teman keahliannya di 3G, namun di up menjadi 4G atau 4G ya teman-teman. Ada informasi di up menjadi 4G, ada juga seperti itu. Nanti kedepannya akan di up lagi sampai 5G. Nah, ini sedikit tinggi sekali nanti kalau jika di up sampai 5G. Namun ada banyak teman-teman yang non profesional tetap mengikuti. Nah, saya rasa untuk peningkatan ataupun up dari 3G ke 4G menjadi 5G itu akan dijadikan dampak bagus ya. Menurut saya lebih bagus karena nanti yang non profesional ini tidak bisa mengikuti kelulusan KOSIPA jika di up menjadi 5G ataupun 4G. Buat teman-teman yang masih awam terkait visa E7 galangan kapal, saran saya teliti terlebih dahulu PT-nya, oknumnya sudah memberangkatkan atau belum, supaya nanti teman-teman tidak terjerumus penipuan. Karena sudah banyak sekali yang tertipu terkait visa E7, tergiur oleh iklan-iklan 45 juta dan bisa membawa keluarga berdatangan ke Korea tentunya ya. Bisa datang ke Korea membawa keluarganya menggunakan visa E7. Ya, betul. Untuk visa E7 sendiri bisa mengundang keluarga dengan ketentuan dan syarat yang sudah diberikan oleh Kementerian
Korea. Jadi tidak hanya mendapatkan visa lalu membawa keluarga kita, tidak. Pasti ada prosesnya juga. Tidak asal membawa saja, teman-teman. Dan ada juga yang sudah memberikan informasi terkait visa E7 ini setelah datang sampai di Korea, habis kontraknya, sebelum habis kontrak kita diwajibkan untuk belajar bahasa ataupun mengikuti tes KIP ya, topik 1 ataupun topik 2, teman-teman. Di sini harus bisa belajar. Jadi meskipun teman-teman mengikuti proses visa E7 kalangan kapal, diwajibkan teman-teman tetap belajar bahasanya, karena di sini ketika teman-teman sudah habis kontrak visanya, habis visa, teman-teman tetap akan diuji ataupun mengikuti ujian skill. Mohon maaf, tetap mengikuti ujian terkait topik ya. Ini topiknya levelnya lebih tinggi dibandingkan IPS topik ya. IPS topik masih di bawah topik. Jadi ini levelnya lebih tinggi. Namun ada beberapa teman-teman yang tidak lolos untuk mengikuti topik ini, dan di sini diwajibkan belajar lagi buat teman-teman yang tidak bisa belajar bahasa Korea. Jadi meskipun mengikuti visa E7, maksud saya, meskipun mengikuti visa E7, teman-teman diwajibkan untuk belajar bahasa supaya nanti setelah sampai di Korea akan mengikuti perpanjangan visa, itu bisa mengikuti ujian topik baik itu level 1 ataupun level 2. Jadi supaya lolos dan bisa tetap bekerja di Korea. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait visa E7. Saran saya tetap hati-hati, jangan tergiur oleh iklan-iklan yang sudah ada di Indonesia, karena semuanya butuh proses, tidak instan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.